Indonesia saat ini menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, ditandai oleh ketergantungan tinggi pada distribusi antar wilayah, fluktuasi harga akibat tekanan logistik, serta meningkatnya kerentanan kelompok berpenghasilan rendah terhadap akses pangan bergizi. Dalam konteks tersebut, Surabaya sebagai salah satu pusat konsumsi pangan terbesar di Jawa Timur masih sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain karena keterbatasan lahan pertanian. Kondisi ini membuat Surabaya sangat sensitif terhadap gangguan distribusi dan kenaikan biaya logistik. Sehingga ketika biaya transportasi naik, harga pangan ikut melonjak dan kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling dulu terdampak meskipun pemerintah kota telah menggelar gerakan pangan murah serentak di 31 kecamatan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Data Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa Maret 2025 masih terdapat sekitar 105.000 penduduk miskin dan 3,56% dengan garis kemiskinan. Di sisi ini, penelitian kesehatan masyarakat di Surabaya menemukan bahwa prevalensi stunting pada balita masih menyentuh sekitar 30% dengan lebih dari 60% rumah tangga berada dalam kondisi rawan pangan. Permasalahan ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga sejalan dengan tantangan global dalam SDGs nomor 2, 9, dan 12. Salah satu solusi yang mulai digalakan adalah urban farming dan aquaponik di lingkungan RW. Namun, aquaponik konvensional memiliki resiko tinggi. Sistem ini sangat bergantung pada pemantauan manual terhadap pH, suhu, dan amonia. Begitu terjadi fluktuasi yang tidak terdeteksi, panen bisa gagal, ikan bisa mati massal, dan kerugian finansial membuat banyak pihak enggan mencoba lagi. Di titik inilah kami melihat ada celah besar untuk inovasi teknologi dan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, kami dari tim Ksatria Airlangga Universitas Airlangga menghadirkan aeroponik sebagai solusi inovatif yang tidak hanya menjawab persoalan ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang komersialisasi. Program inovasi tersebut pada awalnya diinisiasi oleh tim mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang diketuai oleh David Odi Endriantono melalui program kreativitas mahasiswa bidang karya inovatif pada tahun 2024 dan telah berhasil lolos pendanaan. Aeroponik hadir bukan sekedar sebagai alat monitoring biasa, melainkan sebuah platform agritech siap pakai berbasis agentic AI dan IoT yang menciptakan self-healing ekosistem. Ekosistem pintar tersebut berpusat pada Avens IoT Station dan Water Quality Sensor yang memantau 6 parameter air secara otomatis. Di sisi lain, dengan implementasi agentic AI yang kami gunakan, aeroponik mampu memprediksi kadar amonia hingga 28 jam ke depan dan melakukan koreksi secara mandiri. Keseluruhan teknologi canggih tersebut kami kemas dengan sistem end-to-end melalui smartphone. Hasilnya, ibu-ibu PKK yang tidak melek teknologi sekalipun kini dapat mengelola kebun aquaponik dari jarak jauh secara real-time. Secara teknis, inovasi canggih tersebut telah mencapai tingkat kesiapterapan teknologi level 7 berdasarkan penilaian mandiri yang mengacu pada pedoman BRIN. Pembuktian konsep secara langsung telah kami lakukan bersama Mitra Ijat Farm dan kelompok tani servis kita. Data lapangan membuktikan sistem aeroponik sukses menekan biaya operasional sekitar 75%, memangkas angka kematian ikan di bawah 5%, serta menstabilkan siklus panen hingga 10 kali per tahun. Lalu, seberapa besar peluang komersialisasinya? Kami membidik pasar pertanian cerdas di Indonesia dengan memetakan TAM senilai 2,4 triliun rupiah yang menjangkau 276.601 RW di seluruh Indonesia. Penetrasi awal difokuskan pada SAM senilai 33,2 miliar rupiah di Jawa Timur, untuk kemudian dikerucutkan pada SOM sebesar 12,2 miliar rupiah di 1.360 RW di kota Surabaya. Untuk merebut pangsa pasar raksasa tersebut, kami menginisiasi strategi go to market bertajuk 1 RW 1 aeroponik.
Langkah ini sangat didukung oleh Perpres nomor 104 tahun 2021 terkait kewajiban alokasi minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Strategi ini kami pertajam melalui kerangka STP. Pada tahap segmenting, kami membagi pasar menjadi 2 jalur utama. Yang pertama ada B2B, yaitu menyasar kemitraan institusi korporat, komunitas CSR, serta kelompok tani berskala besar. Yang kedua adalah B2C, menargetkan keluarga urban dan ibu-ibu PKK di tingkat RW. Sebagai targeting awal, kami berfokus pada 1.360 unit RW di Surabaya. Dengan ini, Aruponik memposisikan diri sebagai pionir urban farming cerdas terotomasi, sebagai ekosistem self-healing yang mampu mendiagnosis dan mengoreksi kualitas air secara otonom. Kemudian, bagaimana kami mengonversi strategi ini menjadi profit? Kami menerapkan bauran pemasaran 4P melalui paket segitiga JOS. Yang pertama, produk. Kami menawarkan perangkat Alpens IoT Station, water quality sensor, smart aquaponic application, serta suplai bibit dan pelatihan teknis. Kemudian yang kedua, price. Kami menggunakan model software as a service dan penyewaan alat senilai Rp800.000 per bulan. Kemudian yang ketiga, sekaligus keempat, place and promotion. Secara digital, kami bergerak melalui official website dan media sosial. Secara fisik, kami melakukan edukasi dengan demonstrasi alat di lingkungan RW untuk meningkatkan literasi teknologi warga. Kami memahami pain point terbesar petani pemula adalah ketakutan produknya tidak laku. Oleh karena itu, hasil panen warga yang terstandarisasi oleh sistem Aruponik akan langsung kami take over untuk kemudian kami distribusikan ke lebih dari 200 jaringan industri, hotel, restoran, dan juga kafe. Artinya, ibu-ibu PKK dan para petani tidak perlu lagi merasa takut rugi karena hasil panennya kami take over dengan harga yang kompetitif. Bila disandingkan dengan kompetitor, Aruponik menerapkan Blue Ocean strategi. Tabel analisis kami membuktikan bahwa mayoritas pemain lain masih berada pada level pemantauan dasar. Sebaliknya, Aruponik menduduki kuadran High Automation dengan fitur prediksi amonia AI, otonom, dan satu keunggulan kami jika dibandingkan dengan kompetitor lainnya yaitu kepastian serapan pasar. Ekosistem kami memastikan setiap potensi kegagalan terdeteksi dan tertangani sejak dini. Untuk memperkuat validitas dan kelayakan solusi yang kami tawarkan, berikut kami tampilkan dokumen legalitas yang menjadi dasar pengembangan dan implementasi Aruponik. Salah satunya adalah hak kekayaan intelektual. Untuk memastikan keberlanjutannya, roadmap komersialisasi Aruponik disusun secara presisi dalam 3 fase. Fase pertama pada tahun 2024 sampai dengan 2025 adalah fase riset dan validasi awal melalui ijazah farm dan servis kebun kita. Fase kedua pada tahun 2026 sampai dengan 2027 merupakan akselerasi komersial tingkat nasional. Kami menargetkan implementasi 330 hingga 550 unit aktif dengan proyeksi pendapatan menembus 4,29 miliar rupiah hingga 7,15 miliar rupiah serta integrasi produk ke sistem katalog pemerintah. Kemudian fase ketiga pada tahun 2028, Aruponik diproyeksikan mencatat pendapatan di atas 10 miliar rupiah dan berekspansi secara regional sebagai platform agritech lebih dari 800 unit aktif. Operasional bisnis Aruponik tidak hanya berorientasi pada valuasi ekonomi, melainkan manifestasi nyata dari praktik bisnis bertanggung jawab yang mengusung environmental, social, and government atau ESG. Kami menerapkan skema sirkular inklusif di mana 80% hasil panen diserap pasar untuk menjadi keuntungan ekonomi bagi kas RW. Sedangkan 20% sisanya wajib didonasikan secara gratis kepada keluarga kurang mampu di wilayah Surabaya. Lebih dari itu, seluruh operasional perangkat yang mudah digunakan ini dikelola secara langsung oleh ibu-ibu PKK. Kami menciptakan ekosistem woman empowerment, memberikan peluang pekerjaan dan menciptakan produktivitas di lingkungan sekitar. Ketahanan pangan kota tidak boleh lagi dipertaruhkan pada metode pertanian spekulatif yang berujung pada kerugian. Bersama Aruponik, solusi pangan masa depan, alam aman, petani cuan.